Jadi intinya ya, setiap SPLDV itu punya 3 kemungkinan. Ya, setiap SPLDV itu punya 3 kemungkinan ya, dalam SPLDV itu ya. Jadi kalau kita punya dua buah persamaan yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel, maka akan ada 3 kemungkinan ya eh, yang yang akan terjadi ya, yaitu ya, ini kok nggak mau ini, kenapa nih? Nah, oke, nyambung lagi. Ya, jika ada SPLDV, ya itu ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan, yaitu SPLDV yang punya satu himpunan penyelesaian, SPLDV yang tidak punya himpunan penyelesaian, ya, dan SPLDV yang banyak HP-nya ya, tak hingga himpunan penyelesaiannya. Ya, kita ingat SPLDV itu terdiri dari dua buah garis ya, dua buah persamaan garis. Ya, jadi otomatis ya kalau ada dua garis maka akan ada 3 kemungkinan garis tersebut. Ya, kalau ada dua garis maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama yaitu berpotongan sembarang seperti ini. Ya. Nah, ini terjadi kalau kita ingat kalau ada garis berpotongan waktu belajar persamaan garis maka M1-nya tidak sama dengan M2. Jadi kalau ada SPLDV yang gradien di persamaan satu dengan persamaan yang kedua, kalian nggak usah capek-capek menjawab, pasti itu ada satu penyelesaiannya. Jadi pasti kalau ditanya adakah penghimpunan penyelesaiannya, tinggal lihat sama tidak gradien antara persamaan yang satu dengan persamaan yang keduanya. Kalau ada, berarti ada penyelesaiannya. Jelas nggak suara Bapak? Kurang jelas ya? Jelas, Jelas, cukup jelas. Oke, jelas Pak. Bapak tidak akan pakai headphone kalau tidak cukup jelas ya. Oke, kemudian tapi nantinya suaranya tidak jelas nih untuk yang direkamnya Bapak pakai headphone saja. Kalau yang kedua itu kalau ada garis yang seperti ini. Nah, sejajar. Ya, sejajar. Yap. Gimana? Suaranya kurang keras, Pak. Suaranya kurang keras. Pak, Halo? terdengar. Sekarang terdengar tidak? Masih belum, Pak. Masih belum. Kita lihat ini di mixernya. Tes, 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 tes. Tes, jelas? Ada, Pak. Ada. Ada? Oke, kalau sudah ada, thank you. Oke. Ya. Jadi SPLDV itu ada 3 kemungkinan, yaitu hanya memiliki satu himpunan penyelesaian. Ini kalau berupa garis, garisnya berupa garis yang berpotongan. Ini terjadi kalau gradien garis satu berbeda dengan gradien garis kedua. Kemudian tidak punya himpunan penyelesaian kalau kondisi garisnya sejajar. Ya, kalau sejajar otomatis gradiennya itu sama dua. Dan ketiga itu tak hingga himpunan penyelesaian kalau garisnya berimpit seperti ini. Jadi kalau M1 sama dengan M2 dan ya dan ada dannya dan C-nya sama. C1 sama dengan C2. Ya. Nah, ini akan terjadi gimana? Nah, contohnya kita lihat di buku. Kalian buka buku halaman berapa ini? Halaman 235. Ya, halaman 235. Ya. Kita lihat nomor 2 di sini. Bapak pindahkan ya biar Bapak bisa coret-coret ya. Ini pertanyaannya juga ini dibawa biar tahu pertanyaannya apa. Nah,
Oke, ya. Kita pindahkan di papan tulis sini. Oke, sini. Ganti ya dari digedean seetik biar kebaca. Kurang geser. Ini dikit. Oke. Tanpa menggambar grafik, tanpa menggambar ya, tentukan apakah SPL David ini punya penyelesaian, punya satu penyelesaian, punya satu HP, punya hingga HP, atau tidak memiliki HP. Caranya, ya itu tadi, ya kalian pelajari ini berdasarkan ini, lihat. Ya lihat. Lihat gradiennya. Ingat kalau bentuk persamaan seperti ini gradiennya gimana? Yang ke satu ini apa? Ini informasinya kalau ada persamaan seperti ini. Ini kan SPLDV ya. 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 Oke, yang ini artinya apa ini? Punya M berapa? M-nya berapa? Halo? Berapa gradiennya ini? Ingat kalau ada persamaan garis Y sama dengan AX tambah B, berarti garis ini gradiennya sama dengan A dan melalui titik 0, B kan gitu. Dulu waktu persamaan garis. Ya, M-nya sama dengan A, ya. Halo? Jadi ini gimana ini? M-nya berapa ini? 5. 5. Gitu. Ingat lagi materi yang dulu. Lah, ada aku kenapa sih? Suka gini teh. Bentar ya. Ini PK sebelin kalau udah gini teh nih. Tag ini. Ya ini can mandi sih kan ya kelas 8F ya. Ini papan tulisnya nutup sorangan ya. Agra belum mandi. Agra, pura aku di Padang can mandi jauh-jauh di Padang can mandi. Jauh-jauh ke Padang teu mandi heula. Aduh, jadi ngelamain ini. Manganing 8 menit deui waktuna. Tapi intinya sudah jelas ya, ada 3 kemungkinan. Ya, nah begitu kita menemukan SPLDV yang gradiennya sama, maka kalian nggak usah capek-capek menghitung. Ada 2 kemungkinan, yaitu hingga dan satu lagi tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Contoh soalnya ya ini yang sedang kita bahas ini, kita lihat gradiennya. Ya. Kita lihat gradiennya. Nah, yang ini ya, kita lihat gradiennya. Yang ini gradiennya ini sama dengan, tadi kata kalian 5 ya. Yang ini 5. Dan melalui titik 0, negatif 9. Ya. Kemudian yang ini gradiennya juga berapa? Yang ini lihat gradiennya berapa? Halo. Tadi kalau ada persamaan garis yang berbentuknya ini, kalau ada persamaan linear yang bentuknya seperti ini, maka ada 2 informasi, yaitu pertama M-nya gradiennya itu sama dengan A, yaitu konstanta X. Dan melalui titik 0, B ini. Nah, Bapak punya persamaan garis Y sama dengan 5X kurangi 9, berarti gradiennya 5 dan melalui titik 0, min 9. Sekarang yang ini berarti M-nya berapa? 5. Kemudian melalui titik 0,9. Jadi garis ini kalau kita gambar ya, maka dia akan membentuk garis yang sejajar, ya. Yang satu itu melalui titik 0,9, anggaplah 0,9 di sini. Ini 3, 6, 9 anggap di sini. Ya, ini anggap 0,9. Ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini kira-kira. Nah, yang ini seperti ini. Nah, kira-kira kalau gambar gini. Sejajar. Berarti kalau sejajar gimana?
Berarti SPLDV ini gimana? Ini sejajar. Nih, ini yang sejajar nih. Tidak punya HP. Tidak punya penyelesaian. Jadi kalau kalian menemukan SPLDV seperti ini tidak punya penyelesaian. Ya. Kemudian yang ini. Lihat, yang B. Ya. Ini gradiennya sama tidak? Gradiennya 6,02. Yang ini gradiennya 6 melalui titik 0,2. Yang Ya. ini gradiennya 3 melalui titik 0,1. Apa kesimpulannya? Gradiennya sama tidak? Beda. Kalau beda berarti ini kan? Ya enggak? Kalau beda berarti gimana? Yang ada. Ada himpunan penyelesaian. Satu himpunan penyelesaian ini. Gitu. Jadi soal yang ini tidak ada himpunan penyelesaiannya tidak ada. Kalau yang ini satu himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kalau yang ini lihat. Ini kalau yang bawah ini kalau dirubah ini sebenarnya sama saja Y sama dengan gimana? 8X-nya pindah ke kanan jadi positif kan? 8X kurang 2. Yang atas juga Y sama dengan 8X kurang 2. Artinya apa ini? Gradiennya sama. Kemudian C-nya juga sama. Ya enggak? Ini min 2, ini min 2. Ya, berarti garisnya apa? Berimpit. Kalau berimpit berarti Tidak punya. tahingga ini tahingga. Gitu, Bray. Oke? Ya. Jadi pada pertemuan kalian ini kalian hanya bisa membedakan itu. Membedakan apakah punya satu himpunan penyelesaian, apakah tidak punya himpunan penyelesaian, atau hingga himpunan penyelesaian. Kita lihat contoh yang ketiga, soal yang ketiga ini. Nah, ya. Pindahkan di sini, cukuplah. Oke. Oke, ya. Bapak tanya, soal yang A, gradiennya sama tidak? Beda. Yang A, gradiennya sama tidak? Sama. Ya, yang bawah 2, yang atas juga 2. Kalau sama berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya tidak punya HP atau hingga HP. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, Bapak tanya ini, C-nya sama tidak? Beda. Beda. Berarti mana ini? Masuk yang ini atau yang ini? Tak punya. Masuk yang tidak punya HP. Jadi kalian jawab, nggak usah capek-capek. Jawab aja kalian. HP tidak ada. Itu. Kenapa? Karena persamaan tersebut adalah persamaan palsu. Persamaan sejajar. Dua garis yang sejajar. Oke, yang B. Yang B, berapa gradien yang atas ini? Ingat, rumus gradien tuh M sama dengan negatif A per B. A itu konstanta X, B itu konstanta Y. Berarti gradien garis yang ini berapa? Min, A-nya min 2 per 1 ya? Jadi sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi yang atas gradiennya 2. Ya. Yang bawah gradiennya, ini harus kita kalikan dulu, 2 kali 0,5X, jadi 1X ya. Jadi ini sama dengan X, 2 kali min Y berarti min 2Y, sama dengan 4,6. Berarti yang ini gradiennya M-nya sama dengan